Iya. Mak sendiri aja nampaknya nih, ya kan? Iyalah, lagi merenung-renung ini. Iya, aduh apa kali direnungkan karena memang hujan di sini ya kan. Waduh. Katanya baru balik dari Medan. Iya, kemarin aku dari Medan. Ya Gimana biasalah. kabar Medan ini? Jadi ya Medan sekarang ya nggak begitulah dibandingkan sini hujan terus ya kan. Cuman apa yang kita mau ngomongkan ini? Apa cerita? Apalah, cerita dari Medan lah. Kampung cerita dari halaman. Medan. Oh, Medan banyak ceritanya. Biasalah Medan kota ketua ya kan. Entah apa-apa ya kan. Ya. Tapi cerita-cerita cuman nih, awak kalau cerita kalau nggak ada kopi payah juga lah, nggak lancar nanti. Iya nih. Minum teh, kenapa kopi lah? Gimana? Kopi biar lancar, biar lancar. Sumut wajib kopi itu. Wajib tuh, wajib. Bang, kopinya 2 bang. Dua. Kopi hitam ya. Kopi hitam ya, Bang ya, mantap. Kopi hitam mantap lah. Ya, pakai gula boleh, nggak pakai gula nggak apa-apa, ya kan. Apalagi gula merah cocok. Nih kan kemarin aku baru balik dari Bandung. Ramai di Bandung nih. Ada apa? Ramai kenapa? Pilkada. Jadi untuk kota Bandung aja ada 21 calon wali kota. Kota Bandung? Kota Bandung. Ngeri kali kan? 21. Mau ngeri. Nama yang sudah masuk itu. Lalu untuk gubernur entah ada berapa lagi. Iya. Tapi tentu kan lebih sedikit lah untuk gubernur. Kan pilkada serentak kita nih. Oh iya pula ya, nanti ya, September ya. Sumut gimana Sumut? Sumut ku tengok kalau pilkada kota Medan masih sepi. Sepi, belum jelas siapa calonnya. Tapi kalau untuk pilkada Sumut, yang ku tahu lah ya, kalau calon gubernur itu yang kuat 3. Biasalah kan, ada Edi Rahmayadi. Petahana ya. Ya kan, kemudian ada Bobi, pemain inilah. Pemain baru nih. Wali kota Medan. Kemudian ada Ijek, kan gitu. Nah, kalau dari 3 ini memang ya 3 ini kuat, 3 ini ya kan. Hanya masalahnya kan kalau aku tahu memang kalau Bobi kan udah jelas Gerindra kan gitu. Kalau Ijek Golkar. Nah, masalahnya Edi ini sekarang. Memang masih dapat PKS, tapi masalahnya dia kan mau ambil ini juga rekom dari PDIP terutama. Nah, nggak tahu lah dapat atau enggak kan gitu. Tapi kan petahana biasanya di mana-mana udah punya kantong suara itu. Nah, itu dia memang kalau dari posisi kekuatan dalam pengertian itu memang pastilah Edi lebih kuat lah dibandingkan Ijek, bahkan dibandingkan Bobi kan. Bobi kan hanya seputaran Medan dia. Tapi harus ingat, Bobi bekas anak mantan dirut PT Penampat. Kebun itu bos. Dari Langkat sampai Mendiling Natal. Itu harus ingat bos. Mana tahu kan gitu. Ini artinya kan begini. Dia kan urusan yang begini-begini kan Bobi ini apapun alasan dikenal di kebun. Nah, Sumatera Utara kan terkenal. Luas kan. Iya. Apalagi PT Penampat. Dia paling terbesar itu. Jadi, ya itu. Kalau Ijek kan kita tahu nih mainnya kan. Ya kelompok-kelompok inilah tabligh akbar apa dan sebagainya, di samping dia ketua Golkar. Ijek ini memang sukses lah dia membesarkan Golkar di Sumut lah. Apalagi kan DPR dia dapat 8 dulu 4, hebat dia. Baik ya. Dia itu DPRD. DPRD dia paling tinggi sekarang Golkar 22. Jadi dia nggak perlu partai lain kalau ngusung calon. Sama dengan PDIP. Ini seru ini berarti nih. Seru lah, tapi cuma 3 ini yang berani muncul. Kalau Cawagup agak banyak kurasa. Kalau Cawagup, tapi kalau Cagup nih 3 inilah. Jadi kalau sekarang mungkin udah mengerucut di 3 nama ya. Untuk Cagupnya nih. 3 Cagupnya. Cawagupnya masih seru nih. Masih seru, pokoknya masih inilah, lagi nyari-nyari lah semuanya ini pasangan siapa yang cocok. Nah, tapi memang logikanya di Sumut itu kan katakanlah penduduk terbesar itu selain Jawa kan Batak. 2 ini pilihannya, nggak ada yang lain. Karena kan kalau dari sisi ininya kan Ijek dianggap Edi dianggap Melayu. Bobi Mendeling kan. Nah, kalau Ijek ini nggak jelas sebenarnya pendatangnya sebenarnya, tapi kan karena dia main di tabligh akbar, dia bisa dibilang Melayu lah gitu. Nah, pasangan-pasangan. Tapi kemudian kalau aku melihat terus terang aja lah, Ijek ini kecil kemungkinan maju. Padahal tadi perolehan suara Golkar meningkat. Iya, tapi kan masalah kan rekom tetap dari pusat, bos. Betul, iya. Pusat. Iya sih. Iya. Kemanapun kan, ini kan bulan Agustus rekom
Masuk ya. Masuk untuk daftar ke KPU, KPUD. Nah, rekomnya dari mana? Dari pusat. Betul. Kalau Erlangga sebagai ketum Golkar ngasih ke Bobi, lambai lah, ejek ya kan? Lambai. Nah, ini Bang Osmar kan lama nih ya main di Sumut nih. Ya. Kurang lebih tahu lah gimana dinamika di sana, apa yang menjadi potensi, apa yang masih menjadi kendala. Gitu. Ya. Nah harapannya nih, dengan kita nanti akan memiliki pemimpin baru nih, Gupsu ini, perubahan apa sih yang diharapkan oleh masyarakat ya, hasil pembacaan Bang Osmar di sana, yang kira-kira bisa membuat meroket kondisi di sana? Kalau aku lihat memang sebenarnya kebanyakan lah di banyak provinsi juga ya sebenarnya. Tapi Sumut ini memang di samping karena dia memang multi etnik ya. Dia juga merupakan memang wilayah yang sebenarnya yang cukup luas sebenarnya. Luas ya. Dan kemudian pendapatan Sumut ini kan selain dari kebun juga pertanian, perikanan ya kan, dan kemudian pertambangan juga kan begitu. Nah, Sumut ini memang kita kan bisa lihat dari kebijakan Edi Rahmayadi bagaimana dia soal infrastruktur ya. Maksud niatnya baik, niatnya kan gitu. Walaupun kita tahu bahwa itu akhirnya ya agak ada masalah lah, semacam problem dengan waskita sehingga itu ditunda lah gitulah. Karena itu proyek 2,7 T itu kan proyek infrastruktur. Untuk jalan dan sebagainya. Kita tahu lah fungsi infrastruktur ini. Betul. Ini kan soal urusan bagaimana perekonomian supaya jalan lancar dan sebagainya, supaya barang-barang juga jadi ongkos produksinya jadi rendah kan gitu. Tapi memang yang masalah utama sebenarnya kalau saya ya terus terang, selain soal perkebunan itu udah ada yang bisa ngurus sendiri kan, PTPN itu udah nggak usah diurus lagi lah. Hanya masalahnya lebih pada soal PTPN itu membantu masyarakat. Jadi dia lebih banyak membantu. Ya, kan? Datang kopi kita nih. Kopi mana nih? Mantap nih. Kopi mana nih? Gayo. Iya, nggak laku sih di Kalang sini ya. Hah? Iya, cemana ini? Kopi Ateng pun nggak laku sini ya kan. Silintong Kalang, Lintong. Kopi Gayo. Terima kasih ya Bang Edi. Gayo juga ya. Seperti Medan tuh memang cemana lah. Kalah sama kopi Gayo, banyak kali kedai kopi Aceh tuh sana, kopi itu, apa besar-besar pula lagi. Jadi balik lagi cerita itu. Wangi nih. Memang wangi lah Gayo, berarti Arabica ini mantap punya juga nih ya kan. Nah, harusnya kan Sumut sewangi ini. Nah itu dia, dia. Masyarakat kita ini kan ya selain kebun tadi ku bilang kan juga masih banyak urusan masyarakat itu tani dan nelayan. Ya kita tahu lah kan gitu. Nah memang Sumatera Utara ini ya terus terang memang ya sumber-sumber pendapatannya ya di situ kan. Nah nelayan dan tani ini kan sesuatu yang katakanlah memang menjadi indikator sebuah provinsi apakah dia bisa memperbaiki produksi dan sebagainya. Dan kemudian nelayan juga begitu. Nah selalu kan masalah-masalah di masyarakat ini kan selalu masalah pasca. Soal produksi satu ya, produksi. Kalau dia petani itu peningkatan produksi kan begitu. Nah kalau urusan petani kayak misalnya padi misalnya, kan urusan pupuk kan masalah juga di mana-mana. Jadi itu masalahnya gitu-gitu. Nah kemudian kalau nelayan kan juga begitu. Nah tangkapan itu walaupun tidak bisa diprediksi, tetapi kadang-kadang laut itu memberikan produksi yang besar kepada nelayan. Nah masalahnya ketika produksinya besar, jadi kadang-kadang jatuh harganya. Kan itu kecenderungannya begitu. Jatuh harga sehingga kemudian mereka menjual dengan murah. Nah itu kan harus dipikirkan bagaimana itu semua. Termasuk juga produksi pertanian. Nah apalagi kalau misalnya kalau durian udah paling gampang lah udah karena ada ucok ya kan Medannya semua ditampung sama dia kan. Itu bukan hanya ucok macam-macam kan bolang tepu juga ada udah agak tren lah itu bahwa durian udah jelas pasarnya pasti ketampung lah semua tinggal kita kan milih kalau orang Medan tuh milih durian mana durian Pahai atau Sidikalang atau Wohorok kita bilang kan karena itu yang paling top kan. Jadi kira-kira begitu. Nah, produksi-produksi yang lain, nah kan masalahnya juga kalau soal misalnya
tani sawah misalnya, kan masalahnya juga soal harga yang selalu memang nggak bisa dipastikan oleh pemerintah bahwa ini harga gabah itu begini gitu. Nah, sekarang kan beras naik, tapi belum tentu gabah naik kan? Iya, iya. Nah, kita kan tahu masalahnya selalu di pemain tengah. Ya. Di apa namanya, intinya ini kan kita trader lah kita bilang ya, termasuk juga orang-orang yang katanya membeli langsung ke masyarakat. Karena kan ini kan sesuatu yang kemudian membuat kadang-kadang kita tahu lah kan, kalau soal bisnis beras ini kan jelas kan banyak pemainnya. Ya. Jadi, nah itu juga masalah. Walaupun sebenarnya Sumatera Utara itu kalau beras itu kan penghasil yang utama itu kan di Serdang lah, karena ini dataran. Nah kira-kira begitu. Nah tapi produksinya masih 6 ton bos, hektar. Betul, gitu. 6 ton. Ya 6 ton. Kalau bisa ditingkatkan bagus. Ya gini ya, kan orang sering bicara yang namanya pangan, itu hanya sebatas sampai ke produksi, sampai ke panen. Jadi dulu kan kita tahu yang namanya ekstensifikasi, intensifikasi, betul. Bagaimana pupuk, bagaimana mekanisasi, tapi berhenti di panen. Betul. Padahal yang namanya kita sebut industri pangan, itu adalah ketika pangan itu sampai di meja dan kita suap ke mulut. Nah, kita itu menurut saya sebagai negara agraris, ini abai, masih belum concern ini dari masa panen sampai menjadi produk yang siap dimakan. Betul. Pasca panen kita. Jadi seperti tadi Abang bilang, pada saat melimpah, harga jatuh, lalu ini membusuk. Iya, itu masalahnya ya kan? Tidak bisa diolah lagi, tidak bisa diapa-apakan lagi. Akhirnya habis gitu kan. Dengan harga yang jatuh, yang tadi bisa mengakibatkan kondisi, meskipun harga beras naik, petani tetap miskin. Tetap. Nah, kira-kira nih Bang, apa sih yang bisa kita lakukan supaya hal tersebut tidak terulang terus-menerus gitu? Ya sebenarnya kan kalau itu Bulog yang mereka harusnya konsisten lah untuk itu gitu ya. Menjaga kan begitu. Kan dia yang sebenarnya yang katakanlah indikator untuk soal harga kan dia yang ngatur. Iya. Bulog ini. Jadi kalau misalnya dia berani beli kan begitu. Tinggal kan soal presentasi kadar air dan sebagainya tinggal dia latih lah masyarakat. Jadi dikasih tahu lah kan begitu. Nah kemudian kan juga kan jangan pilih-pilih beras itu beras apa aja, jenis apa aja dia beli kan gitu. Tinggal soal penggudangan. Nah kan memang selama ini kan itu urusan Bulog yang kemudian ketika itu ditampung dan digudangkan ya udah kan gitu, dia punya stok kan gitu. Nah kadang-kadang masalahnya adalah ini masalah sebenarnya. Bulog juga kadang-kadang berpikir bahwa ya kadang-kadang itulah karena nggak mencukupi produksi itu, kemudian mereka impor. Impor lebih murah bos, ya, dari Vietnam lebih murah dan lebih bagus pula berasnya, ya kan? Aku juga heran juga kadang-kadang ya kan Vietnam itu kan sebenarnya kita ini jauh lah lebih maju kan gitu. Iya. Tapi Vietnam itu memang penghasil beras dan dia overproduksi kan, artinya produksinya melebihi dari jumlah penduduk yang membutuhkan. Jadi mereka bisa jual dan selalu kita membeli beras Vietnam, Thailand, terutama Vietnam lah. Nah, aku heran juga kenapa kita nggak bisa gitu. Tapi ini tadi saya baru baca berita lucu ya. Jadi Indonesia akan menyediakan lahan untuk pertanian yang dikelola oleh perusahaan atau bahkan negara Cina. Jadi lahannya di Indonesia, lalu mereka akan berproduksi. Dan kalau Pak Lutfi bilang kita minta 4-5 ton saja, kan? Ini kan hal yang menarik buat saya adalah sebenarnya berarti tanah kita itu kan mampu untuk menghasilkan sehingga menarik bahkan untuk investor atau negara Cina itu untuk berinvestasi lahannya di kita. Nah kan yang jadi masalah adalah seperti tadi mungkin yang saya singgung ya, bagaimana caranya kita bisa panen banyak, lalu setelah panen bagaimana mengolahnya kan? Iya. Jadi itu kan soal ekstensifikasi ya namanya. Kalau intensifikasi kan lebih pada soal peningkatan produksi ya kan. Jadi itu soal dijaminlah soal pupuk apa dan sebagainya sehingga kemudian mereka bisa mudah untuk katakan memproduksi lebih baik dan sebagainya di samping benih kan gitu. Oke lah. Nah tapi kalau ekstensifikasi itu yang masih Cina dan sebagainya, aku kira itu juga ini masalah sama aku. Kenapa? Memang mau ditanam di mana? Di Kalimantan sana.
Nah itu. Kan gitu kita lihat tuh tanahnya pasir ya kan akhirnya. Ya. Karena gambut itu, ya setelah gambut itu pasir yang keluar. Barang itu belum jadi tanah. Jangan-jangan mereka punya teknologi nih. Nah kalau teknologi kan itu harus butuh waktu perubahannya. Nah, kan itu. Begitu. Nah kenapa harus diserahkan ke mereka? Kenapa nggak dididik aja orang Indonesia untuk itu? Kan begitu. Di samping memang, ya kita tahu lah sasarannya pasti yang hutan yang masih bagus tuh ya kan. Iya. Mau merampoknya ini kalau aku kan gitu. Ya, itu Papua udah ribut itu. Makanya, mau dijadikan lahan sawit, nah, hutan adat. Ya kan. Itu kan kira-kira kalau kita hitung-hitung kan begitu. Nah tetapi ya kalau aku terus terang aja, intensifikasi dijamin soal pupuk, dijamin soal produksi, pokoknya pasca produksinya itu dijamin lah kan begitu. Sebenarnya itu udah cukup sebenarnya, di samping soal ya usaha mencari benih yang lebih baik kan begitu. Karena kan setiap setiap tanaman ini kan pasti ada lah yang bisa produksi 10 ton apa dan sebagainya pasti. Tinggal soal bagaimana itu. Ini kan berarti ada kebijakan yang harus diperbaiki ya? Ya aku lihat memang kalau soal yang mau tanam itu lebih pada soal nggak tahu ya, semacam kepanikan atau apa nggak tahu juga. Tapi aku rasa dengan yang ada ini pun sebenarnya bisa, asalkan sepanjang memang pemerintah serius. Nah, kalau menurut Bang Osmar nih, Sumatera Utara yang subur itu, lahan pun masih sebenarnya luas sekali. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala daerah nih? Yang kita bicara kawasan Sumatera Utara berarti Gupsu ya. Supaya ini bisa menjadi lumbung pangan deh Sumatera Utara ini. Ya prinsipnya pertama gini, lahan yang ada itu jangan berubah lagi menjadi, kan gitu nih. Kan ini kan lahan-lahan yang ada itu kadang-kadang di pinggir jalan. Ya biasalah kan, pinggir jalan. Ini kan soal kebutuhan buat rumah, industri apa dan sebagainya. Nah, itu dipertahankan dulu, kan begitu. Di samping, kalau ada kemungkinan memperluas lahan, itu diperluas, kan begitu. Nah, masalahnya memang di mana, kan begitu. Masalahnya kan itu. Nah, yang ada ini ditingkatkan produksinya dengan jaminan bahwa kan gitu, misalnya soal pupuk itu dijamin, soal pasca panen itu dijamin, kan begitu. Dan kemudian diseriuskan aja nih semua. Di samping memang kalau Bulog itu ada pengudangan dan sebagainya, benih terutama. Kan benih itu dulu harusnya sesuatu yang memang ya benar lah benihnya gitu. Dan dibantu masyarakat itu dengan, kan sebenarnya ini kan kalau ini kan katakanlah ini persawahan ini kan persawahan rakyat ya rata-rata ya. Sebenarnya logika perkebunan juga bisa dibuat di situ. Jadi misalnya per 500 hektar misalnya ada satu orang yang memang mengontrol itu, membantu mengontrol itu dengan memanage dan sebagainya. Jadi apa pertanian kolektif gitu ya? Ya pertanian kolektif tapi dengan pola perkebunan. Ya bisa kan kalau kebun itu kan misalnya gini, satu kebun itu misalnya 5.000 hektar ya, itu satu manajer. Nanti di dalamnya itu ada updealing. Satu updealing bisa 600 hektar, 1.000 hektar. Satu asisten, insinyur ini, kan begitu. Paling nggak pemerintah mengusahakan itu, nah kemudian membuat, katakanlah sistem itu jadi kemudian terorganisir, tersusun dengan rapi, dan kemudian dicoba. Mungkin nggak itu? Karena apa? Kalau petani dibiarkan, ya kalau dia nggak ada pupuk, ya terserah dia melakukannya apa. Jadi sebenarnya jadi kan soal input pertanian juga ada beres. Pupuknya diurus, ya kan. Kemudian kalau ada urusan pestisida diurus. Pasca panennya juga diurus. Mungkin juga soal jadwal tanam juga diurus. Ya. Jadi ini menarik ya. Berarti kita akan bicara tentang manajemen pertanian rakyat ya. Iya. Bagaimana mereka berkolaborasi di antara mereka. Ya kan? Supaya bisa menghasilkan produksi yang untuk bersama. Nah, apalagi misalnya sekarang kan urusan teknologi informasi soal digital dan sebagainya itu bisa memantau. Orang sekarang mantau kebun pakai drone kok. Iya. Nggak perlu lagi kita macam-macam. Drone aja kan semua itu kan ada semua kan. Drone dipetakan apa, ya sama aja itu juga bisa begitu kan, pakai teknologi. Termasuk juga soal kemungkinan, kan bisa dihitung ini sebenarnya semua. Benih ini, kemudian, sekarang ini kalau nggak salah kok ada ilmu lagi, teknologi, mengukur bahwa ini kurang apa tanahnya ini, apa yang perlu lagi. Iya, sekarang sudah ada. Pupuk apa yang perlu.
Benar mudah sebenarnya. Masalahnya nggak tahu juga kita apakah pemerintah mau mengurus masyarakat sampai sejauh itu misalnya. Ya karena begini ya, kadang-kadang itu kita kan selalu tergantung kepada pimpinan tertinggi. Betul, memang itu memang tergantung pimpinan di tempat daerah itu. Lalu aku minum dulu ya. Iya, dirasain mah, mantap kan? Mantap. Nah, jadi ini rasa kopinya. Eselon 1, eselon 2, bahkan masyarakat itu tidak terinspirasi untuk bekerja sama. Katakanlah tadi kita ngomong soal pertanian. Ya. Ya tentu kan seorang gubernur nggak akan mungkin menguasai seluruh persoalan tentang pertanian. Ya. Baik dari sisi bibit, dari sisi mekanisasi, irigasi, segala macam. Makanya kan dia dibantu nih oleh kepala-kepala dinas dan segala macam. Kan ada kadis-kadisnya. Nah, makanya kan bagaimana caranya kan seorang kepala daerah, dalam hal ini kan gubernur, nanti akan turun juga ke wali kota ataupun ke bupatinya, kan bisa menginspirasi eselon-eselon di bawahnya kan? Bisa lah. Dan kalau bisa memang ini udah nggak bisa lagi, misalnya gubernur itu hanya di meja. Nggak bisa. Ataupun kepala daerah itu bupati hanya di meja. Nggak bisa. Dia harus turun ke bawah. Memastikan soal itu semua. Karena apa? Ya, membantu kesejahteraan masyarakat, membantu kabupaten atau provinsi itu juga kan, peningkatan pendapatan daerah dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa terjadi dan itu ternyata bisa dikatakan scaling up diperluas untuk program itu untuk selanjutnya di pertanian dimanapun dan sebagainya, kan itu bisa artinya kan ya kalau sukses ya udah kan tinggal diuji coba setahun 2 tahun ya, ini kan berapa bulan yang padi ini? Ya. 3-4 bulan yang urusannya, setahun udah ketahuan itu berhasil atau enggak, ya kan? Setahun udah ketahuan, udah lama kali belum setahun itu, nanti bisa 3 kali tanam, ya kan? Buatlah 2 kali tanam, maka setahun lah kita buat. Nah, enggak panjang waktunya dibandingkan sawit yang 25 tahun itu, ya kan? Ini cepat dan ini urusan perut loh, urusan perut, ya kan? Nah, jangan-jangan gini ya Bang ya, dengan kondisi seperti sekarang, di mana kan sebenarnya kita punya potensi untuk melakukan loncatan dengan berbagai hal yang dimiliki oleh Sumatera Utara. Mungkin nanti peran wakil gubernur akan besar ini. Oh, besar di sini. Jadi bukan hanya sekedar ban serep. Iya, jadi gini, nah itu juga yang harus diingat juga sekarang ini ke depan ya. Jadi jangan berpikir dia ban serep, enggak. Kenapa? Ini harus kolaborasi benar. Seorang gubernur, apalagi kayak ini udah pengalaman lah sebagai gubernur, administrasi dia pengalaman lah urusan birokrasinya. Nah wakil harusnya dia melakukan tugas-tugas yang nggak bisa lakukan gubernur berkaitan dengan misalnya peningkatan produksi, misalnya urusan ekonomi, bagaimana urusan ekonomi rakyat itu ditingkatkan dan sebagainya. Nah soal nanti kemudian dia perlu tenaga ahli kan itu urusan di hire aja bisa, kan begitu misalnya. Nah urusan teknologi juga gitu. Kita perlu juga gubernur yang memang gercep. Ya, kalau bisa jangan setua Edi lah, lebih muda dari dia lah kan gitu ya kan. Umur kepala 5 atau kepala 4 gitu ya. Yang kemudian memang menguasai teknologi informasi. Kan begitu. Dan menguasai bukan hanya menguasai teknologi informasi tapi juga bisa mengapply ilmunya gitu untuk menjadi lebih mudah. Kan itu memudahkan. Jadi bagaimana pemerintah daerah memudahkan katakanlah masyarakat, petani, nelayan dan sebagainya untuk meningkatkan produksi. Harus apa yang harus diurus kan begitu. Harus apa yang harus dicegah untuk tidak gagal produksi misalnya. Jadi gitu-gitu. Nah, memang harus yang paham itu. Ya, jadi kalau melihat seperti itu ya memang kan sosok kepala gubernur, keputusan kebijakan ada di beliau ya. Tapi kan implementasinya nanti dari sisi operasional lah, teknisnya, bahkan bagaimana caranya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk yang di luar pemerintahan. Itu kan kerja besar yang mungkin seorang gubernur nggak akan sanggup untuk menghandle itu semua kan. Kan makanya kita melihat kan sebenarnya posisi katakanlah wakil gubernur nanti itu menjadi menarik ini. Penting itu, karena apa? Ya siapapun gubernur wakil gubernur, ini logikanya udah saatnya semuanya kolaborasi. Ya kan? Jadi government to business, government to masyarakat gitu, business to business, rakyat ke rakyat kan gitu-gitu. Itu semua kan harus kolaborasi. Ya kan? Yang kemudian ya artinya juga dia mau mendengar lah juga kan aspirasi-aspirasi di bawah. Kadang-kadang kan ya dia sebagai katakanlah birokrat dan sebagainya dia kan nggak memikirkan, tetapi kan ide-ide itu pasti datang nanti.
datang. Aku lah misalnya orang Medan, kalau misalnya ada gubernur baru dan kemudian aku lihat misalnya soal tani nelayan ini bisa diapa, ya kuusulkan aja. Ya kan, nggak bisa aku jumpa, aku buat di koran ya kan. Apalagi sekarang mudah kan, teknologi informasi itu mudah. Apalagi media ini kan semua kita bisa jangkau lah, mau TV, mau apa dan sebagainya. Jadi ide itu bisa kan gitu, tinggal duduk bagaimana menjelaskannya lebih jauh supaya itu jalan. Nah, memang kalau di Sumatera Utara, karena aku bilang tadi cerita kita soal pilkada tadi, ada Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi dia tentara. Urusan birokrasi dan sebagainya diurus lah sama dia. Tapi urusan bagaimana rakyat, nah itu jangan Edi. Ya wakilnya lah. Nah, tinggal pembagian peran mereka kan. Kalau Bobi juga begitu. Bobi kan anak muda. Mungkin dia bisa gercep apa dan sebagainya. Mungkin cari yang memang, pokoknya begini maksudku, jangan sampai ilmunya sama kan. Kan gitu. Mungkin ya beda lah gitu. Edi cari yang lain. Mungkin yang jago teknologi informasi digital. Kalau Bobi, ini kan anak muda memang makanannya nih soal digital, informasi dan sebagainya. Mungkin cari yang pengalaman yang memang bisa katakanlah lebih jauh memahami aspirasi rakyat dan sebagainya. Bisa gitu kan. Ya sehingga kemudian kombinasi ini menjadi itu tadi. Betul, jangan sampai jadi sekedar ban serap, betul. Iya. Ini justru kolaborasi pembagian tugas dan segala macam yang menjadi kuat ya. Nah, kalau tadi kan nama gubernur sudah mengerucut lah saat ini 3 nama. Kalau untuk wakil gubernurnya udah ada dengar-dengar nggak Bang di Medan itu kayak apa ini? Untuk Sumut. Kembali lagi memang soal wakil gubernur ini, aku melihatnya begini memang. Hanya ya dari etnik, dia Melayu, Batak, Jawa lah gitu ya. 3 etnik ini. Yang mayoritas ya. Nah yang ku dengar ada beberapa nama. Ada yang terakhir ada Teguh Santoso ya, aku dengar. Yang sebelumnya aku dengar ada si Dharma Wijaya. Dharma Wijaya ini bekas Bupati Srege, Jawa ini. Nah, kemudian ada Nixon. Nah, terakhir ada Beri Situmorang. Simorangkir, sorry. Beri Simorangkir ini, dan setelah kucek, ya dia bukan birokrat. Dia independen lah seperti kita ini ya. Profesional istilahnya. Kalau Nixon ini kan birokrat. Nah, kalau ketemu Edi misalnya birokrat sama birokrat, susah ini. Kan gitu. Kalau misalnya ke profesional kan dia lebih merdeka cara berpikirnya dan lebih mungkin menampung aspirasi bawah. Lebih mungkin lah kita bilang. Kayak Beri Simorangkir misalnya sebagai profesional, kalau nggak salah kok ini ahli teknologi informasi kan, komunikasi teknologi informasi. Ini cocok nih. Ya kan? Cocok untuk kemudian dia membantu gubernur yang bisa katakanlah membantu masyarakat untuk mendapatkan produksi lebih baik. Dan misalnya apakah itu pertanian, nelayan, dan sebagainya. Karena teknologi informasi ke depan mau nggak mau dibutuhkan. Nggak bisa kita bilang bahwa nggak perlu kita digital. Ya memang nggak mungkin lah pokoknya. Ya kan Elon Musk saja udah kemari ya kan. Starlink udah nggak perlu lagi pakai mention, udah punya ini sendiri ya kan. Udah provider sendiri dan kemudian udah bisa langsung orang, malah bisa dibeli alatnya lagi dan sebagainya. Nah, artinya percepatan teknologi informasi juga jangan sampai juga ini tidak diikuti ataupun tidak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang menjadi pemimpin di Sumatera Utara. Itu harus kombinasinya juga harus jelas. Kalau enggak, ya udah. Kalau masih jadul juga gayanya enggak lah, sorry lah bos. Mobil aja udah, sekarang bentar lagi ada mobil terbang ya kan? Kalau kita dulu manual udah bangga kali pakai manual itu kan. Nah begitu kita lihat Jakarta ini begitu naik yang manual gemeter kaki ini. Macet soalnya, ya kan? Ya, sementara kan kalau saya lihat ya, kemajuan Sumut itu luar biasa dengan ada penambahan lapangan terbang di mana aja tuh kan, Silangit. Ya, Silangit. Sebelumnya Kuala Namu ya. Nah, kemudian yang di Sibolga. Kemudian di Padang Sedempuan. Nah, kalau itu terbuka semua, artinya kan urusannya akhirnya gini lah, orang mudah lah kemana-mana juga dan sebagainya. Apalagi infrastruktur itu misalnya kayak dari Tebing, Siantar jumpa tembus ke Danau Toba. Kok Danau Toba kan dekat Silangit udah. Kan gitu, balik gitu kan. Nah, kemudian juga sekarang lagi dicoba ditembus juga ya kan antara misalnya Tebing Kisaran itu udah tembus, tinggal Kisaran ke
Dumai, Rantu, apa dan sebagainya. Kan gitu. Jadi infrastruktur udah mulai tertata ini, infrastruktur. Tapi kan ini ya, infrastruktur itu kan kalau ibaratnya di tubuh kita kan pembuluh darah. Ya. Tapi kan yang menjadi lebih penting lagi arteri-arterinya nih. Hal-hal kecilnya. Betul. Sehingga kalau dulu Pak Jokowi pernah ngomong pembangunan infrastruktur akan memberi percepatan ekonomi, perkembangan ekonomi di daerah-daerah sekitarnya. Betul. Nah ini kan masih PR besar nih. PR besar, betul. Infrastrukturnya jadi, tapi ekonomi kok kita belum naik-naik juga nih. Belum muncul yang pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru dan segala macam. Lalu hasil-hasil produksi juga belum bisa dengan cepat. Karena mungkin seperti tadi, contohnya ikan tadi kan. Pada saat kita banyak ikan, harga turun, dan ikan ini kan nggak bisa lama-lama, akan membusuk. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu seperti tadi kan teknologi. Iya, teknologi, perlu dengan cold storage atau pengolahan. Betul. Jadi ikan ini yang sudah ditangkap gimana diolah supaya bisa diawetkan untuk ke depan. Iya, betul. Ini PR besar kan untuk Sumut yang menurut saya potensinya luar biasa dari kemarin. Dan aku nggak pernah dengar belum pernah dengar, nggak tahu lah, mungkin aku salah juga. Belum pernah dengar ada semacam cold storage untuk sebuah, katakanlah BUMD desa. Ya? Ya kan? Dan itu kan kalau cold storage-nya untuk desa kan sebenarnya, misalnya di kampung nelayan ya, kan bisa dengan komunitas nelayan atau dengan kelompok nelayan dan sebagainya. Tinggal kan soalnya itu kan lahannya di mana, ini biayanya dari mana dan sebagainya, misalnya kan bisa kerjasama dengan BUMN, ya kan? Iya. Kan itu sinergi tetap ada BUMN dengan misalnya dengan PTPN misalnya kan gitu, dengan BUMD kan gitu. Nah kemudian bagaimana itu bisa berjalan dan kemudian supaya harga ketika produksinya tinggi tidak jatuh, dan ikan tidak busuk. Jadi kembali lagi di bagaimana nanti seorang kepala daerah mengorkestrasi nih seluruh potensi, ya kan? Jadi baik itu masyarakat, penghasil, maupun badan-badan usaha daerah dan negara, serta investor. Betul. Ini kan kerja besar ini. Sebetulnya nggak besar-besar kali. Nggak besar-besar kali pun. Nggak, karena kenapa? Ini kan soal goodwill-nya, ada nggak kemauan politiknya. Kan gitu, mensejahterakan rakyat itu dengan benar. Kan kalau misalnya agak ragu-ragu, ya coba aja, uji coba. Sistem itu kalau dicoba, ternyata jalan dan sebagainya, tinggal aku bilang tadi, bisa di scaling up, bisa diperluas, diperbanyak dan sebagainya. Dan itu nggak lama, Bos. Apalagi kalau pertanian padi ini setahun, dia masa jabatan 5 tahun. Begitu oke lah, start pertama, setengah tahun pertama dia menyiapkan konsep apa dan sebagainya. Tahun kedua kan udah bisa, ini bisa nggak diteruskan tempat lain, kan gitu. Tinggal soalnya organisasinya seperti apa, kan tinggal menyesuaikan. Kan begitu misalnya. Sistem itu udah ada, kan begitu. Dia itu aplikasi udah ada kalau pakai aplikasi, ya kan. Dan kemudian hitungannya udah jelas, kan begitu. Nah tinggal kemudian rekrut orang dan sebagainya. Tapi benar, jangan nepotisme kali, ya kan. Iya. Nah itu tadi ketika Bang Osmar bilang tentang calon-calon wakil gubernur lah, nama-nama yang sudah mencuat, sempat muncul nama Berry Simorangkir ya. Itu kan kemarin sempat juga kita ngobrol nih. Jadi kemarin ada cerita gini Mbak, salah satu putra dari Sumatera Utara yang terkenal, kebetulan di kampus saya itu namanya Pantur Silaban. Wah, itu orang pintar itu, dosen di ITB. Lalu dia pernah bertanya kepada calon mahasiswa bimbingan yang jadi doktor itu kan. Dia cuma nanya gini, coba jelaskan apa sih ciri-ciri negara maju? Wah, kalau di bayangan kita ciri-ciri negara maju itu kan, wah teknologinya begini, bangunannya begitu, segala macam ya. Sampai ruwet kita untuk membayangkan sebuah negara maju. Tetapi Pak Pantur itu ngomong begini, ciri-ciri negara maju itu dilihat dari kebersihan toiletnya. Benar. Ngeri kan? Benar. Jadi kok malah hal yang sepele itu? Iya. Nah, kan kalau kita bicara hal seperti itu kan mulai dari hal kecil ya, yang bisa kita manage. Betul. Jadi nggak mungkin kita maju kalau WC pun toilet kita nggak bisa kita manage. Betul. Nah, kebetulan kemarin saya sempat bicara juga nih dengan Bang Berry Simorangkir ini. Jadi dahulu kala ketika dia berusia 3 tahun, dia di kampung, ya toilet masih toilet luar itu loh Bang. Iya. Kan?
Ceplong lah itu, Pak. Oh, itu saya juga pernah ngalamin di kampung waktu di rumah opung saya. Ya toilet di luar gitu kan, ada kayak bedeng gitu kan. Iyalah. Lalu sekian tahun kemudian, ketika dia membawa keluarganya, termasuk anaknya yang berusia 3 tahun, pulang ke kampung, masih gitu juga? Masih begitu juga. Nah, jadi selama satu generasi, seolah-olah nggak ada kemajuan. Iya. Karena tadi kalau kita bilang kemajuan diukur dari bagaimana toilet, ini nggak maju nih, gitu kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini, Bang, hanya kan persoalan-persoalan kecil ya. Persoalan sederhana. Cuman kan masalahnya bagaimana kita akan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang hal itu. Iya. Apalagi sekarang kan Sumut itu kan digadang-gadang akan menjadi Bali kedua waktu zamannya Pak Jokowi kan. Iya. Berarti kan pariwisata kita di sini termasuk fasilitas nggak harus mewah. Lalu kan keramah tamahan. Iya, memang iya. Nah, hospitality ini kadang masih jadi hambatan nih Bang di Sumut. Ya cemana lah. Ini kan soal, kan sebenarnya harus dilatih itu semua. Misalnya Bali kenapa bisa begitu? Kan dilatih. Ya. Dan kemudian memang ya mereka juga menyadari bahwa itu ada kesadaran itu bahwa memang pariwisata ini satu yang membuat mereka hidup. Nah, kesadaran seperti ini, sementara kan kalau kita ngomong pariwisata di Sumut, nggak ada duanya di dunia ini. Ya, apalagi kau bilang tadi soal toilet ya kan, susah lah kita membayangkan bagaimana orang Toba itu bisa toiletnya rapi, bagus dan sebagainya. Aku terus terang masih pening kepala itu urusan gitu ya kan. Mak betul juga ya kan. Karena apa? Rata-rata kan toilet itu di belakang. Iya. Saya itu ke Danau Toba dia. Iya, dibuangnya ke danau pula. Danau ya kan, mak. Padahal itu sumber ya kan, sumber kehidupannya. Iya. Nah makanya jadi gitu-gitulah. Tapi itu memang kalau itu aku terus terang itu soal budaya. Iya. Kan gitu. Tapi itu agak sulit memang. Tetapi tetap bisa. Tapi kita manusia kan gitu. Nah dengan perubahan zaman dan sebagainya, kalau pariwisata ini memang kuncinya di situ. Ya kan? Toilet, makanan bersih, makanan sehat. Ya udah kalau toilet bersih, di kepala pendatang itu logikanya ya, makanan juga bersih. Iya. Itu di kepalanya. Kan gitu, apalagi ditambah dengan hospitality masyarakat yang memang santun apa orang Batak kan itu perlu diajari, ya kan? Perlu diajari juga basa-basi ya kan? Padahal secara adat kan kita ada Dalihan Natolu ya Bang ya? Kan ada apa? Kok saya jadi lupa nih. Dalihan Natolu ya? Ya Dalihan Natolu. Kan apa sih yang pertama apa kita nih? Kok lupa aku? Agak nasangapon itu. Bukan. Apa yang yang kepada apa? Kan yang terakhir Boru, anak Boru. Anak Boru ya. Ya kan? Ini kan ada apa? Sanina. Lalu ada hula-hula. Nah kan. Ini kan adat ini kan kita pegang betul. Iya. Kita tidak selamanya menjadi hula-hula. Oh iya. Ada kalanya kita menjadi anak Boru. Betul. Jadi kalau tadi kita ngomong mindset tentang pariwisata, bagaimana hospitality, bisa nggak sih kita menganggap seluruh turis yang datang itu adalah hula-hula kita? Kita sebagai anak Boru. Jadi kan kita melayani mereka. Iya, betul. Nah, jadi mungkin secara budaya kita bisa lakukan terobosan nih. Bahwa bukan sekedar adat ketika ada paradaton ya, itu ada horja bagal segala macam. Tetapi dalam kehidupan kita, kan kita bisa. Cuma, saya udah cukup lama bicara soal ini dengan kawan-kawan juga. Kita nggak pernah membiasakan itu sebagai kebudayaan hari-hari. Hanya berlaku ketika kita ada kerja adat. Itu aja ya. Itu aja. Padahal sebenarnya itu ya sifat melayani lah kita bilang kan. Kita punya loh Bang. Benarnya kan punya setiap orang. Punya. Ya artinya begitulah kan. Tinggal memang bagaimana itu kan. Jadi kurasa bisa itu. Mestinya bisa. Mestinya bisa. Cuma kan bagaimana sekarang seorang pemimpin menginspirasi. Ya. Karena kan yang turis yang datang itu biar gimana pun akan memberikan dampak ekonomi. Bila perlu. Itu kayak tulang kita lah. Bila perlu bupati kadang-kadang menservis tamu ya kan. Nah itu. Pariwisata. Dia lihat kan Mak. Bupati aja udah. Karena dia mau memakmurkan. Kan, ya. Memajukan, mensejahterakan masyarakat yang di situ. Itu betul itu. Nah, jadi kalau bicara seperti itu Bang ya, sebenarnya kita punya kan solusi-solusi ini? Sebenarnya punya lah. Nah, tinggal bagaimana kita nanti memilih pemimpin. Nah, itu tadi yang gue bilang, sepanjang pemimpin itu mau mendengar, mau menampung aspirasi, jangan menurut dia pembangunan itu, jangan sekedar menurut dia. Tapi juga bagaimana kesejahteraan itu memang dia dengarkanlah dari bawah itu bagaimana sebaiknya.
Memang agak capek. Capek. Sumatera Utara itu luas sekali memang. Betul. Tapi masalahnya adalah, ya, cobalah kan gitu, maulah ke bawah untuk mendengarkan. Jangan hanya untuk seremoni-seremoni, puting pita apa gitu. Enggak. Aku satu sisi ada sukanya aku dengan Jokowi di situ, ya kan? Belusukan itu. Jadi maksudku, belusukan itu penting. Karena tidak hanya memahami, mendengar, dan mengetahui persoalan di bawah, mencium bau keringat masyarakat itu juga penting loh. Ya. Termasuk bau asap rokok misalnya kan. Makanya kalau misalnya gitu-gitu udah bau aja, udah santai aja. Malahan kalau bisa kayak Ganjar kemarin kan, tinggal tempat masyarakat dia. Iya. Itu kan mencoba merasakan gitu, apa yang berempati ya kan. Betul, begini hidup itu, dan dia nggak mengeluh, dan dia coba merasakan itu dan nggak takut kan gitu. Nah kalau itu dilakukan pemimpin-pemimpin di Sumatera Utara, aku rasa maju. Termasuk soal pariwisata tadi. Iya. Dia melihat langsung lah gitu, misalnya WC itu di mana apa, dia tinggal di situ, dia mengalami sulitnya, ya kan? Kayak gini, kurasa nggak bisa buang air pun dia ya kan? Pak, oke plastik cocok ini katanya kan? Ngeri dia kan? Apalagi itu kan masih mungkin berkeliaran pula babi situ ya kan? Mati kita ya kan? Yang gitu-gitu. Jadi belusukan itu penting. Aku berharap gubernur akan datang, wakil gubernur mau melakukan itu. Di antara mereka dua lah bagi tugas lah gitu ya. Jadi itu ada yang urusan oke lah kebijakan apa, tapi ada yang urusan ke bawah itu. Nah, jadi perhitunganku begitu, dan kemudian supaya itu cepat proses itu. Jadi nggak lama-lama kan? Iya. Jadi kalau dia menemukan, jadi on the spot lah misalnya kan, dibawa kadis apa, misalnya ini soal pertanian, bawa kadis, nelayan bawa ininya kadis nelayan apa kan, perikanan dan sebagainya, langsung di situ, dan itu bukan formalitas. Iya. Itu saya pernah punya pengalaman. Jadi kawan saya seorang bupati, ya memang level bupati ya, tentu beda dengan provinsi. Itu dia setiap Jumat itu bikin semacam sidang Jumat. Jadi dia hadir di situ, lalu seluruh kepala dinas, termasuk juga Polresnya gitu, lalu di depan masyarakat. Jadi masyarakat itu ngomong langsung tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Dan pada saat itu juga langsung disposisi. Jadi begitu misalnya ada persoalan jalan, Pak Dinas Perhubungan, tolong ditindaklanjuti. Lalu apa yang lain berjalan. Minggu depan, masyarakat datang lagi nih, memberikan evaluasinya. Nah, ini kan menurut saya langsung ya, bukan lagi laporan berantai, yang kadang-kadang ABS. Itu dia. Ya Jadi kan itu kan on the spot istilahnya kan. Ya udah cek asal gercep jadinya. Betul. Nah jadi kan sebenarnya kembali lagi soal gubernur dan wakil gubernur. Ya pasangan gubernur dan wakil gubernur yang memang harus pasangan yang memang saling melengkapi dan kemudian pergerakannya cepat gitu kan. Kalau misalnya Edi mungkin ya dia tentara apa, mungkin dia karena dia udah petahana, mungkin ya udahlah yang pasangan ini yang bekerja. Kayak Berry misalnya, Berry kan cukup muda ya. Berry. Kalau misalnya nanti yang satu lagi juga begitu kan. Kalau lebih mungkin sebenarnya Edi itu sama Berry dibandingkan Bobby sama Berry kan gitu. Kecil kemungkinan karena apa? Ya kalau Edi kan kemungkinan mau ngambil rekom dari PDP kan begitu. Kalau Bobby nggak mungkin kan? Ya kan nggak mungkin karena udah dipecat. Itu istilahnya begitu. Jadi, nah kalau kombinasi ini terjadi Berry sama Edi, udah paten itu. Jadi kalau cawagupnya itu, kalau aku Berry Simorangkir, penting ya? Penting lah. Apalagi dia memang ahli teknologi, ya kan? Ahli informasi teknologi dan sebagainya, ya kan? Jadi kurasa aku baca lah soal ininya, profilnya Berry Simorangkir, kurasa cocok lah ini kombinasi. Karena ini pengelasan digital penting. Jadi itu mempercepat semuanya. Termasuk soal pertanian, soal perikanan dan sebagainya. Kan itu bisa dibuat aplikasinya dan sebagainya. Dia kalau itu kan ahli dia. Kemarin kan sempat juga ngobrol dengan beliau. Ya saya kan belum ketemu ya. Kan Bang Berry ini sempat menangani Smart City. Jadi kota-kota cerdas lah. Termasuk 8 di kawasan Danau Toba. Termasuk 8 kawasan Danau Toba. Kan berarti dia sudah membaca situasi yang berlangsung. Betul. Nah, jadi saya juga teringat nih kepada zamannya ketika Gubernur Jakarta adalah Pak Jokowi dan wakilnya adalah Ahok.
Memang di sini yang belusukan adalah Pak Jokowi. Betul. Sementara Ahok membereskan Iya. segala macam birokrasi. Iya. Perpaduan ini kan luar biasa. Betul. Nah, kalau nanti misalnya di Sumatera Utara kita mendapatkan pemimpin yang bisa melengkapi seperti tadi kan. Iya, iya. Ada yang membereskan birokrasi, kebijakan dan segala macam, dan ada juga yang berbagi peran untuk bergaul dengan masyarakat, Betul. mengambil data langsung dari masyarakat, menganalisisnya sehingga muncul kebijakan baru dari gubernur yang bisa membuat masyarakat dan Sumatera Utara maju. Iya. Jadi, nih kalau kita berandai-andai nih Bang ya, pasangan yang paling paten itu yang mana nih? Ya kalau aku terus terang ya Berry itu cawagup. Itu udah harga mati kalau aku. Kenapa? Ya percepatan soal pembangunan Sumatera Utara itu perlu dengan bantuan digitalisasi juga. Termasuk juga kesejahteraan rakyat ditingkatkan dan sebagainya. Bahwa petani, nelayan dan sebagainya itu. Jadi itu semuanya, apalagi sekarang kan, ya semuanya kan teknologi informasi, teknologi macam-macam dan sebagainya. Jadi Berry cocok untuk wakil dan mempercepat katakanlah kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Ya kan begitu. Tinggal pasangannya siapa? Pilihan memang nggak ada yang lain kecuali Edi. Kalau aku itu kayaknya pasangan yang kira-kira pada saat ini paling klop lah gitu. Karena Berry kan apapun alasannya kan Semorangkir ya. Ya. Bobi Nasution bos. Kalau Edi kan Melayu dia. Kan gitu. Jadi cocok pasangannya gitu. Kalau misalnya Bobi Nasution sama Semorangkir ya udah Melayu gue mikir juga ya kan yang lainnya kan. Jadi nanti kita coba ngobrol dengan yang lain nih. Kira-kira mana meskipun saat ini mungkin dari Bang Osmar sebagai penggiat yang biasa di Medan dan Sumatera Utara udah kira-kira tokoh yang bakal klop itu yang mana gitu ya. Nah kalau Berry banyak dia bermain di Pantai Barat katakanlah Toba apa sebagainya. Nah sekarang dia juga bagaimana memahami persoalan-persoalan itu walaupun ini belum tahu belum tentu dia jadi cawagup ya kan. Masih balon kan dia. Tapi mencoba meresapi juga katakanlah merasakanlah berempati tentang dan kemudian memahami persoalan-persoalan di petani dan nelayan. Satu dua titik dia harus melakukan itu. Ya memang lebih terang sama dia juga. Gitu, perlu pemimpin yang satu memahami bagaimana mengadministrasi, bagaimana juga mengorkestrasi dari seluruhnya tadi kan ya. Betul. Nah, kalau udah kayak gitu, Bang, kayaknya kita perlu ngopi lagi. Ya, mantap. Oke, kawan-kawan. Kan? Nanti kita lanjutkan perbincangan kita mengenai Sumut dan kepemimpinannya. Semoga Sumut bisa menjadi daerah yang paling maju se-Indonesia karena potensinya udah paling paten. Iya, Sumut harus paten. Ya katanya kan gitu. Kita apakan sikit Sumut ini. Kita apakan sikit supaya paten ya kan. Jangan apa kali lah pokoknya. Oras.